Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ala mana bismillah samsina amdu rabbal mana wa ala mana bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin amin wa ala rasulina subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nada kulli harfin kutiba bil abidin wa dahri dahrina jalan wa kum manjamil muslimin sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi, setengah daripada perkataan beliau, perkataan daripada Syekh Abdullah Syarani, dawiru ma'a syar'i kaifa kana la ma'al kasbi fa innahu qad yukhti'u wa qala hukmur riya'i wa nahwihi waqi'un lil kumal minal ummah biqadri ma baqiya bihim minal basyariyati. Hukum riya dan seumpamanya itu terjadi sekalipun bagi orang yang sudah makamnya sempurna daripada ini umat. Sekedar apa yang tinggal pada mereka itu daripada sifat kemanusiaan. Kalau sifat kemanusiaannya banyak, maka riyanya banyak juga. Tapi kalau sifat kemanusiaannya itu sedikit, maka riyanya itu sedikit. Fa innal juz'al basyari yariqu wala yanqati'u. Karena bagian sifat kemanusiaan itu tipis dan dia tidak pernah hilang. Wala yanqati', dan dia tidak pernah hilang. Makin besar sifat kemanusiaannya, maka makin besar itu riyanya. Wa qala radhiyallahu ta'ala an, berkata Syekh Abdullah Syarani radhiyallahu an, sami'tu hatifan fi sujudi. Aku ujar sidin mendengar ada suara tapi tidak ada orangnya. Hatib itu suara tapi tidak ada orangnya. Ketika aku sujud, yaqulu in aratta an takuna min ahlillah fala takun min ahli dunya wala min ahli akhirah. Di dalam sujudku itu aku mendengar suara, yang mana suara itu berkata, jikalau engkau hendak termasuk orang arif billah, maka jangan ada engkau itu fala takun min ahli dunia, janganlah engkau menjadi ahli dunia dan jangan juga menjadi ahli akhirat. Jikalau engkau hendak engkau ini mendapati tel arif billah, jangan ada engkau itu ahli dunia dan ahli akhirat. Qultu, lalu aku kata, ujar Syarani, kaifa, bagaimana caranya? Qala la tuhib syai'an fid darain illa li ajlih. Jangan engkau mencintai sesuatu baik itu dunia dan akhirat kecuali karena Allah. Jangan engkau mencintai sesuatu, baik sesuatu itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, kecuali karena Allah. Ai li ajlihi, ai li ajlillah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala ghayyiri tauhida min salati nabli wal qiraati wal wusulu bi ba'idu jiddan. Rubah olehmu apapun pekerjaan kamu, rubah olehmu kepada tauhid, baik ketika engkau mengerjakan salat sunnah dan atau baca Al-Quran. Karena sampai kepada Allah itu ba'idun jiddan, jauh sekali. Artinya kalau kita hendak wasil lawan Allah melewat salat sunat,
baca Al-Quran ujar untuk wasil kepada Allah itu ba'idun jidan jauh, kecuali orang yang sampai lawan Allah itu melewat tauhid. Li'annahu inama huwa min auradil kumal, karena itu wiritan orang-orang yang sudah sempurna ba'da ma'rifatillah, setelah ma'rifat kepada Allah, wa jawalul hijab hujbi, setelah hilang hijab. Wa amal murid falaysa al-matluminu illa al-amal ala jila'i qalbi. Adapun seorang murid, tuntutan kepada murid itu yakni beramal tujuannya untuk membersihi hatinya. Kalau hendak wasil lawan Allah melewat amal lawan murid itu jauh jadi sedikit. Tapi beramal untuk si murid itu cukup untuk membersihi hatinya. Untuk usul kepada Allah itu ba'idun jiddan. Wa qala radhiyallahu ta'ala an ma wadaba hadan du'ai lil hadiri alaihi salatu wassalam ila wa tama'a bihi qabla mautihi. Tidaklah merutinitaskan seseorang atas doa bagi Nabi Khidir ila wa tama'a, kecuali ia terkumpul dengan dia sebelum matinya. Wa huwa la yatami'u bihadin illa wa yu'allimuhu ma laysa indahu. Dan orang yang terkumpul dengan Nabi Khidir itu tidaklah terkumpul seseorang dengan Nabi Khidir kecuali Nabi Khidir itu melajari ilmu-ilmu yang ada di sisinya. Kecuali Nabi Khidir itu melajari ilmu-ilmu yang ada di sisinya. Wa ma min waliin illa wa yattami'u bihi, dan tidak ada wali kecuali berkumpul itu dengan Nabi Khidir. Tidak ada pun seorang wali kecuali yatami'a, berkumpul ia dengan Nabi Khidir. Lakin ya'ti al-arif fil yaqlah. Tetapi kalau orang itu arif billah, Nabi Khidir itu datang waktu bangun. Wal murid fin naum, dan kalau murid ujasin Nabi Khidir itu mendatanginya waktu tidur. Wal murid fin naum. Fa inna la yutiku suhbatu fil yaqdah, karena seorang murid tidak kuasa bersahabat lawan Nabi Khidir ketika bangun. Karena seorang murid itu tidak kuasa bersahabat dengan Nabi Khidir itu ketika bangun. Artinya bertemu dengan Nabi Khidir yang qadatan itu ujar sidin lawan murid itu la yutiku, murid itu kada. Tapi kecuali orang-orang wali, orang-orang arif billah, mereka lawan Nabi Khidir mereka bertemu secara yang qadatan. Wa qala radhiyallahu an man lam yakun lahu halun yahmihi min tasarrufil ulati bihi laysa lahu at-tadhahhuru bil masyikhati. Berkata radhiyallahu an Syekh Abdul Syarani, barang siapa tidak ada baginya hal yang menjaga akan dia daripada tasarrufil ulati bihi, daripada tasarrufil ulat, menguasai itu ulat, penguasa padanya. Seorang syekh itu jadi sidin, ia tidak dikuasai oleh penguasa. Kalau ia dikuasai penguasa, laisa lahu at-tadhahhuru bil masyikhah, tidak ada baginya itu tadhahhur, bernambah untuk menjadi syekh. Kada pantas seorang itu jadi syekh apabila masih ia dikuasai oleh ulat, penguasa. Wa qala radhiyallahu an yang bagi iktsaru mutalatil fikih, jadi sebetulnya kita banyak mutalaah kitab fikih. Yang bagi iktsaru mutalaatil fikih, sepatutnya kita banyak mutalaah kitab fikih. Aksama alai ba'du mutasawwifah, palingan atas sebagian orang-orang yang pura-pura bertasawuf, alladzina lahat lahum barikatun minat tariq fataraku mutala'atahu, yang mereka mutasawwifah yang pura-pura bertasawuf itu mereka meninggalkan mutala'ah kitab fikih. Waqalu, dan mereka mengata innahu hijabun, mereka mengatakan mutala'ah kitab fikih itu hijab.
itu jahlan minhum, karena kejahilan daripada mereka itu. Artinya kalau orang mengatakan jangan muta'alah kitab fikih itu jadi sirin, orang itu naranya jahil. Wa qala radhiyallahu anhu idza hasala lil abdi saqlun minal ibadati, apabila hasil bagi seorang hamba rasa berat daripada ibadah. Apabila hasil bagi seseorang rasa berat daripada ibadah, karena alamatan ala israfi alal inqidai, itu alamat yaitu melampaui batas, alal infidha, alal inqidha, atas memutuskan hukum. Karena alamatan ala israfiha alal inqidai, fa yakhudh fi tahalluli minha, maka hendaklah ia mengambil minta halal daripada wadhalika musyahadun, dan itu ujar sidin bisa dilihat dengan nyata. Wadhalika musyahadun. Wa qala radhiyallahu li talqini thamaratun amatun wa khasatun, bagi talqin dzikir itu ada buah secara umum dan secara khusus. Bagi talqin dzikir itu ada buah baik secara umum dan secara khusus. Biasa sebelum orang masuk di dalam itu tariqat apapun, mereka dilajari oleh guru-guru mereka itu talqin dzikir. Dan talqin dzikir itu yang biasa kita baca setelah apa? Doa yang kedua setelah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, lalu kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah 3 kali dengan cara mata babajam, lalu ditutup itu dengan Muhammadur Rasulullah. Itu talqin dzikir. Talqin dzikir itu asal dari seluruh tariqat. Jadi seluruh tariqat itu baik Naqsabandiyah, Khalwatiyah itu berasal daripada talqin dzikir. Dan talqin dzikir ini asal nang Rasulullah lajari itu Sayyidina Ali. Jadi ke Sayyidina Ali turun kepada keturunan Sidin sampai ke guru-guru kita sampai ke kita. Itu pungkalan dari seluruh tariqat. Jadi kalau kita kada isi tariqat cuma talqin dzikir itu sudah mencukupi. Talqin dzikir itu buahnya untuk orang awam dan khusus. Wal amatu adkhul bihi fi silsilatil qaum. Maka kalau orang awam mereka dapat talqin dzikir tersebut, maka ia masuk di dalam silsilah ini kaum. Jadi silsilahnya itu beraid sampai kepada Rasulullah. Kalau orang awam itu belajar talqin dzikir, maka silsilahnya keturunan ia nasab di bintangan itu ilmu talqin dzikir sampai ke Rasulullah. Nasabnya artinya Habib juga di dalam bidang talqin dzikir. Fayasiru ka'annahu hilqatun minha, maka jadilah ia seolah-olah jamaah daripadanya karena ia beraid. Fa idza taharraka fi amrin taharraka mahu jami'u silsilah, apabila bergerak ia pada satu perkara maka bergerak sertanya seluruh itu silsilah rantai tersebut. Jadi apabila nang di atas bergerak karena kita beraid, maka nang di bawah itu pun bergerak juga. Nang di atasnya bergerak, nang di bawahnya pun bergerak juga. Wa man lam yatalaqqan fahuwa kal hilqati al mumpasilah, barulah orang itu tidak ada talqin dzikir, maka seolah-olah orang itu seperti biji tasbih yang terpisah. Artinya kada bergerak apa-apa sebagiannya. Jadi kalau kita sudah ada sanad ijazah talqin dzikir itu, kita besi murid lajari mereka itu talqin dzikir. Asal jangan bertarif.
Idza taharaka bi syai'in yudhimu la yataharakum ahadun, apabila bergerak pada sesuatu mengingat akan dia, maka tidak bergerak dari seorang li adami irtibati bi hadin, karena ketiadaan irtibat berhubungnya ia dengan seseorang. Jadi kalau biji tasbih nang apa narana nang terputus tadi, apabila di atasnya bergerak inya kada bergerak apa-apa karena biji tasbihnya terputus. Ya karena ada dua orang yang membaca la ilaha illallah, yang membaca mata itu Muhammadur Rasulullah, yang ada tahu kenapa jadi baca itu ya di Raudhah kayak itu ya misalnya. Kenapa membaca itu dilanggar membaca gitu padanya kada tahu juga. Wal khasah talqinus suluk ba'da dukhuli silsilah. Kalau orang khusus talqin suluk itu talqin kepada orang-orang suluk setelah dia masuk kepada itu silsilah. Wa suratu ayata wajah syekh, caranya hendaklah ia tawajuh kepada syekh wa yafrugha 'alal murid ma'a qawlihi lahu qul la ilaha illallah. Maka setelah itu setelah tawajuh lawan syekh, maka hendaklah ia menyuruh muridnya membaca la ilaha illallah. Bayangkan itu rupa syekhnya jami' maqusimala min ulumi syariah fala yahtaju ba'dahu li mutala'ati kitabin. Setelah ia tawajuh lawan syekhnya, dibayangkannya muhasyahnya dia membaca la ilaha illallah wala yahtaju ba'dahu li mutala'ati kitabin. Maka murid itu kada bahajat lagi mutala'ah kitab. Kenapa? Karena si ampun kitab itu sudah ditawajuhinya. Fala yahtaju ba'dahu li mutala'ati kitabin. Dari tawajuh lawan paguruan itu nang paling penting. Apalagi setelah tawajuh itu membayangkan wajah sidin sambil mesya mata kita babajamkah, kita membayangkan wajah sidin lalu kita baca madad ya syekhona misalnya, madad ya syekhona atau ya syekhona al-madad. Wa qala lil anbiya alaihi wassalatu wassalam sima'u kalami malikil wahyi wa ru'yatih. Bagi nabi-nabi itu mereka mendengar kalamnya malaikat wahyu dan melihat mereka dengan malaikat wahyu. Walil awliya'i sima'u kalami malakil ilham faqat. Sedangkan bagi wali-wali itu mereka mendengar perkataan malaikat ilham faqat saja, aura yuti faqat, kadang-kadang melihat malaikat ilham tapi tidak mendengar perkataannya. Fala yajma'u bainahuma ila binabiyin, maka tidak terkumpul di antara keduanya kecuali itu kepada nabi-nabi. Wa amal wali fa in ra'ahu la yukallimuhu, apabila dia melihat malaikat ilham la yukallimuhu, tidak memandiri akan dia. Wa in kalamu lam yara, apabila malaikat itu memandiri lam yarahu, dia tidak melihat lawan malaikatnya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu sarahal muhaqqiquna bi anna lil awliya al asrar ruhani bi manzilati manamin yarahul insan. Mensarahkan itu orang ahli hakikat bahwasanya wali-wali itu mereka punya rahasia ruhani, menempati orang yang tidur, yang menempati mimpi, yang melihat akan dia manusia. Walakulli minhum maqamun la yata'addahu, dan bagi setiap wali-wali itu mereka punya maqam la yata'addahu, yang tidak ada melampaui akan dia. Wadhalika hina yukshaf lahu hijabul ma'rifah. Jadi wali A
kadakawa melampaui makam wali B, wali B kadakawa melampaui makam wali A. Wa qala kullu insanin la yu'adzabu finnar illa minal juz'in naril ladzi huwa ahadu arkani badanihi. Setiap manusia mereka tidak diadab binar di neraka illa minal juz'in nar, kecuali daripada bahagian atau juzu neraka yang ada di salah satu rukun badannya. Kalau misalnya badan manusia itu tercipta dari api, misalnya, nah di situ api neraka memakan badannya karena ia dari api. Tapi kalau badan manusia itu daripada nur, berarti api tidak memakan badan orang tersebut karena ia dari nur. Kan ada di hadis itu disebut juz ayyuhal mu'min, ujian neraka nih, fa inna nuraka yutfi'u lahbi, lewatlah kamu hai orang beriman karena nur engkau itu memadamkan cahayaku, karena nur engkau itu memadamkan cahayaku. Artinya cahaya api itu kalah dengan nur tersebut. Maksudnya nur itu yakni nur Muhammad itu yang ada di batang tubuh kita ini. Ujar orang dulu lah, kan unsur kita itu, anasir tubuh kita ini ada 4, cuma yang keempat-empatnya itu hancurkan kepada itu Nur Muhammad. Jadi yang ada itu cuma Nur Muhammad itu. Jadi ketika itu sudah hancur semua, api itu dari nur, angin itu daripada nur, tanah itu daripada nur, maka yang ada itu nur. Maka ketika ada nur tersebut, manusia itu mereka tidak diadab bina di neraka, kecuali apabila ia mengatakan dirinya itu asalnya daripada api. Tapi ketika ia mengatakan asal dirinya itu daripada nur, maka la yu'adzabu, orang itu ujian sendiri kada diadab apabila ia menghakikatkan asal dirinya itu daripada Nur Muhammad. Wa qala dhahaba ba'du ahli al-kashfi ila anna jami'al haywan lahum taklifun ilahi bi rasulin minhum fi dawatihim la yash'uru bihi illa man kushifa an basarihi fa inna lil hujjata ala khalqi fala yu'adzabu ahadun illa jazaan fala iskala fi ilamid dawabi fala iskala fi ilamid dawabi. Wa qala al-khabaru akhar ma tantahi ilahi al-ma'adir wa dhalika sabab ma ali ahli rahmati ila rahmati. Wa qala takallama Asyibli Ramadhan fi ulumil qawm jiharan fa ankara ala al-Junaidu. Pernah Syekh Abu Bakar Asyibli Sidin berpandir masalah ilmu hakikat di tengah orang banyak, maka mengingkari atasnya Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala syianatan lidhalika, karena Sidin menjagakan ilmu hakikat tersebut, wajazarahu walidhalika ja'alu tariqal Junaid tariqan muqawaman, karena itulah mereka menjadikan tarikat Imam Junaid ini tarikat yang muqawaman, yang paling lurus. Jadi kalau Syekh Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Sidin kadang mau bicara ilmu hakikat itu di tengah orang banyak, Sidin melihat orangnya. Tapi kalau itu madhab daripada Abu Bakar Asyibli, Sidin bicara ilmu hakikat itu di tengah orang banyak dengan alasan kalau itu lain rezekinya, ia kada kawa paham juga. Nang lain rezekinya itu ia kada kawa paham. Tuhuknya memahami.
Wa qala darratun minal ibadah mal iqbal ala hadratillah khairun min amsalil jibal minha ma'al malali. Satu berat atom dari ibadah tapi hati kita menghadap Allah, satu berat atom, satu berat biji sasawi daripada ibadah kita serta kita menghadap hadrat Allah lebih baik daripada seumpama gunung-gunung. Daripada itu ibadah min ibadah ma'al malali, serta hati kita itu berpaling daripada hadratnya Allah. Malal itu berpaling dari hadratnya Allah. Beribadah cuma sedikit 2 rakaat tapi hatinya menghadap Allah, itu jauh lebih baik daripada orang sembahyang 1000 rakaat tapi hatinya berpaling daripada Allah. Ya, nah kita tuh sembahyang rajaklah 2 rakaat ya cukup sudah. Man yara lahu malikan, barang siapa melihat wa qala man yara lahu malikan, barang siapa melihat dia punya raja tetapi wa taqada anu abdun, tapi ia melihat bahwa raja itu seorang hamba nang yakulu makan ia min mali sayyidihi, daripada patuanannya, dari harta patuanannya, istaraha wa araha, maka istaraha maka nyamanlah ia. Man yara lahu malikan wa taqada anu abdun yakulu min mali sayyidihi istarha, artinya apabila ia melihat raja itu sebenarnya ia makan dari harta patuanannya juga, maka kita ujasin gak ada bahajat jualawan raja tersebut. Wa qala idza hajabal kamilu an syuhudi ba'di amalihi arahu Allahu al-manamati radi'ata. Apabila terhijab orang-orang yang sempurna daripada memandang sebagian amalnya, ini orang makamnya sudah kamil tapi tak pandang lawan amal, maka Allah lihatkan kepada orang itu mimpi-mimpi yang jahat. Jadi kalau ada orang soleh tak mimpi yang ada baik, itu kenapa? Karena ia tak pandang lawan amalnya. Ketika ia tak pandang amal solehnya, maka Allah menegur ia dengan mimpi-mimpi yang jahat. Itu rahmatan bihi, itu rahmat daripada Allah bihi, dengan dia. Jadi Allah Ta'ala itu menegur orang-orang soleh itu macam-macam caranya. Ada tadi melewat mimpi yang ada baik. Kenapa ia tak mimpi yang ada baik? Karena ia tak pandang lawan amalnya tadi. Wa idza fatarat himmatu muridin aradallahu ruqyah wa aradallahu manamatan salihatan liyajja bi ta'ati li annahu fi maqami ta'alufi. Dan apabila fatarat himmatu muridin, apabila pangoler ibadah seorang murid, si murid tadi pangoler bandar, Allah menghendaki akan menengahkan si murid tersebut, Allah lihatkan lawan murid tadi mimpi-mimpi yang baik. Pada ibadahnya pengoler dimimpikan Allah mimpi yang baik-baik. Supaya apa? Liyajidda fi ta'at, supaya inya bahimat ta'at. Liyajidda, supaya ia bersungguh-sungguh fi ta'at, itu ta'at kepada Allah. Jadi tujuan kita bermimpi-mimpi yang baik-baik itu ketika Allah memberikan kita mimpi yang baik supaya kita bertambah bahimat ta'at, li'annahu fi maqami ta'alub, karena Allah menjinati si murid tersebut, li'annahu fi maqami ta'alufi, karena Allah ketika itu pada makam menjinati si murid tersebut.
Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata radhiyallahu al-kamil yashadul a'mala khalqan lillah wahdah. Orang yang sudah di makam kamil, makam sempurna, mereka memandang amal itu ciptaan Allah sendirian. Di amal itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan amal kamu. Jadi pandangan orang kamil itu amal itu ciptaan Allah. Wahdah, sendirian. Fala yaprah bi ziyadatiha, maka mereka kada gembira dengan bertambah-tambah amal. Kenapa amalnya bertambah-tambah? Itu karena Allah yang memberi. Kalau penghasil dari inya kada. Yang biasa baca salat 100 nih jadi 200. Kenapa? Itu Allah yang memberi. La yaprah bi ziyadatiha wa la ya'ruju ala naqsih, dan ia kada sedih, kada sakit hati, kada bengkok ketika berkurangnya. Ya Allah kada memberi, ujar Allah ikam hari ini baca salawat 50 kali. Nah 50 kali itu bang kawa. Kada kawa ini hendak meneruskan 100 kali. Biasa 100 kali. Tapi ketika Allah ujar Allah ikam hari ini 50. Nah 50 itu bang. Tang anda nang kita jadi 50 tadi hendak bahera lah misalnya. Jadi nang biasa 100 baca salawat. Tapi tang anda 50 kali aja kawa. Parutlah sakit. Kita bisa biar mahir badala bangun misalnya jam 4 nang wiritan baca salawat nang baca salawat ini. Kena ada pada itu sudah rutin. Kena ada tang bangun jam 5 bangunnya. Dari wiritan nang baca salawat tadi nang sudah kita wiritakan itu tabung kalai pulang. Allah anak mana ya kan? Ujar Allah, ikam jadi kawaba apa-apa tuh aku nang maturakan. Nang ikam jadi kawan baca salawat seini itu aku nang maatur. Nang ikam jadi salawat ikam bakurang itu aku juga nang maatur. Kita sudah punya planning, punya jadwal jam 4 bangun misalnya. Sudah planning kita. Karena ada sewaktu-waktu planning kita jam 4 itu gagal. Lalu tertinggal wiritan. Ada orang kena, ada yang sedih. Kenapa tak tinggal wiritan? Ada yang biasa-biasa aja. Ulun malam tuh kan ada jadwal. Tiap malam jadwal ulun itu ada. Cuman kena tak kadang-kadang anu hendak bawirit itu tang ada hendak bahera Allah. Terbukalah itu wiritannya. Maka sudah jangan istiqomah badan berapa hari sudah itu kadang-kadang terbukalah pulang. Nah mahir wiritan misalnya jam 2 bangun. Kena ada kada bangun jam 2. Akhir zaman amalan yang paling nyaman, paling selamat itu cuma 2 istighfar lawan sholawat. Itu jah lagi nang kita amalan yang paling aman, paling nyaman itu istighfar lawan sholawat. Sholawat kan sudah ada aja kita di apa baik dalail atau yang lain-lainnya. Dulu ada sahabat, ya Rasulullah, pian ini banyak berisi apa namanya, berisi amalan, doa. Kayak apa ulun hendak hendak berdoa, baca doa pian yang banyak itu. Kayak apakah kebanyakan doanya? Ujian Nabi supaya ikam baca doa kutu seberataan. Baca doa ini, Allahumma inna nas'aluka ma asalaka bi abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi ini doanya, ulun ya Allah minta apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad.
Apa yang diminta sidin? Wa nasta'idzuka ma sta'adzaka bi abduka wa nabiyuka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya doanya sedikit tapi terkandung seluruh doa-doa Nabi. Seperti kita baca rajak Tartibul Fatihah Al-Fatihah ta'ala ma nawabihi Syekhuna. Ya Allah ulun berniat apa nang diniatakan guru kami. Jadi seapa niat sidin 1000 seitu jua kita, itu kan ringkas padat. Daripada kita sambati baca niat kita banyak benar. Sejam menyambati niat kita aja. Lawan Al-Fatihah ta'ala ma nawabi Syekhuna itu taharat nang Al-Fatihah ala ma nawabi Syekhuna tadi. Nggak di dalail itu kan ada Al-Fatihah lima syekhina wa walidina aja. Kada bersambat tuh gurunya cakap seikung ben bisa kada tuntung 2 jam. Al-Fatihah lima syekhina wa walidina. Kalau di dalail itu Al-Fatihah lima syekhina wa walidina, bukan Al-Fatihah li walidina wa lima syekhina. Di dalail itu kan mantap tuh Al-Fatihah ma syekhina wa walidina. Kalau di lain ada astagfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil huquqil wajibati alaihi wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tapi ketika di dalail itu Al-Fatihah lima syekhina wa walidina, bukan Al-Fatihah li walidina wa lima syekhina. Syekh yang mereka lebih tempatkan dahulu daripada orang tuanya. Karena syekh itu kuitan kita secara rohani, kuitan kita yang ada ini kuitan secara zahiri atau jasadi. Wa qala asbabu inqiyadil khalqi ba'dihim li ba'dhin salasatun. Sebab tunduknya makhluk kepada sebagian makhluk itu karena 3. Kenapa orang tunduk? Tuh jadi sidin ada 3. As-shalah karena kita soleh. Jadi kalau kita soleh itu orang hormat, lawan kita tunduk lawan kita, dan ini kita melihat dengan mata kepala. Karena orang itu soleh lalu orang tunduk lalu hormat. Yang kedua wal ihsan, kedua kita berbuat baik lawan ia. Jadi hendak menundukkan orang itu pertama dengan kesolehan kita, kedua itu dengan kebaikan. Kalau kita baik orang pasti hormat lawan kita. Yang ketiga wal asa, dan pakai tongkat. Nah, wal asa ini orang jadi hormat lawan kita karena kita ada jabatan, karena kita ada punya pangkat. Lalu orang ada wani wal aso pakai senjata kah, kita pakai pistol kah, itu nama ulah orang ada wani. Nah pakai tongkat tadi kan banyak ini nang orang ada wani karena faktor pakai tongkat. Kada waninya pakai itu ya. Pal aso laisat lil alim, nang pakai tongkat ini bukan orang alim. Adalah orang alim itu biar tongkat nang di bawah sini dicatukakan sini non murid-murid saya cium tangan kau bilang ada catuk di kamar ada sini nggak ada pakai tongkat. Fabakya isnani, maka tinggal 2, yakni soleh lawan ihsan. Faman lam yusin li jamaati lam yakun salihan. Apabila orang itu kada baik lawan jamaahnya, maka orang itu naranya bukan orang soleh. Apabila orang itu kada baik lawan jamaahnya, maka bukanlah orang itu orang saleh.
Wa talaba minhum al-inqiyat faqad rama muhalan. Lalu orang ini ujar Sidin hendak menundukkan muridnya tapi dengan tidak kesolehannya maka itu mustahil. Muridnya nih supaya hormat lawannya tapi inya kada soleh, mana orang mau tunduk? Atau inya kada buat baik lawan orang, nang kayak orang hana hormat lawan inya. Qala kama huwa musyahadun fi auladi masyayikh zawaya. Itu seperti dilihat pada anak daripada syekh di tempat ibadah dulu, yasluk ahaduhum al-bukhla wa qilatal amal salih. Dulu mereka yasluku ahadum al-bukhla, mereka mengambil jalan dengan jalan bakhil pada anak tuan guru. Wa qilatal amal salih, dan mereka sedikit beramal soleh. Iktimadan ala masyayikh abihi, karena berpegang abahnya guru, abahnya syekh. Wa yatbu inqidal fuqara, dan ia hendak supaya murid-murid gurunya tadi, murid-murid abahnya tunduk lawan ia. Kama kanu ma'a abihi, seperti adalah mereka tunduk lawan abahnya. Pala yujibuhu ahadun, saikung-ikung uja Sidin kada mau tunduk. Kenapa inya kada dihormati orang si anak orang soleh tadi? Karena ia kada menuruti jejak langkah abahnya. Karena ia kada menuruti jejak langkah abahnya, padahal ia keturunan orang soleh, anak orang soleh, cucu orang soleh, tapi ia kada menuruti datu-datu inya, orang kada hormat lawan inya. Dicium orang kada, dihormati orang kada, bahkan disambati orang. Intaha. Wa kalamuhu rahimallah katsirun, innama dzakartu hadza litabarruk. Perkataan beliau ini banyak, tapi aku menyebutkan di sini ujar Sidin niat mengambil barokah saja. Artinya banyak lagi perkataan Sidin. Abdul Qadir Ibnu Inan, wallahu taala alam. Al-Fatihah. لا ترتب بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله أجمعين وفاني كريم يا رب.